مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwah dan akhwat, para peserta, para hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bertemu kembali pada malam hari ini melanjutkan taklim pekanan kita membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Al-Qudama rahimahullahu taala. Yang insyaallah akan bersama dengan kita Ustadz Fahmi Alfian LC hafizahullahu taala. Untuk itu kepada Ustadz Fahmi Alfian hafizahullahu taala, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama, saya ucapkan terima kasih Ustadz Hamdan dan kawan-kawan dari Dewan Pimpinan Wilayah Wahdah Islamiyah Sumatera Selatan secara yang diselenggarakan pada kesempatan kali ini. Demikian juga saya ucapkan ahlan wa sahlan pada kawan-kawan yang baru bergabung, ya. Nah, ini ada Pak Muslim, ahlan wa sahlan. Juga ini tidak tahu ya, Bapak atau Ibu Asriansa, Tri, dan Ibu Rabi'ah Adawiyah. Mudah-mudahan yang lain bisa bergabung untuk membersamai kesempatan kita pada hari ini atau pada malam ini waktu Indonesia bagian Barat. Baik, pembahasan kita berhenti pada pembahasan tentang hak-hak keluarga dan karib kerabat. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas ya hak-hak tetangga dan kita sebutkan beberapa akhlak-akhlak dan kewajiban-kewajiban serta adab-adab ketika kita berinteraksi dengan tetangga kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hak-hak karib kerabat kita. Dan di sini beliau tidak sepanjang pembahasan yang lalu. Pembahasan tentang karib kerabat cukup singkat. Beliau rahimahullah mengatakan faslun fi huquqil aqarib war rahim. Pasal yang membahas tentang hak-hak karib kerabat kita. Wa amma huququl aqarib war rahimi fa fil hadits sahih min riwayati Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam membahas sebuah hadis atau mengucapkan sebuah hadis yang terkait dengan hak kerabat kita. Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Ya, rahim itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jadi hubungan silaturahim itu tersangkut di arasy. Taqulu, kemudian rahim itu mengatakan man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Ya, rahim itu tersangkut di arsy Allah. Apabila kita menyambung tali silaturahim, maka kata silaturahim ini mengatakan maka Allah akan menyambung dengan dirinya. Wa man qata'ani, barang siapa yang memutus tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutus dirinya. Wa fi haditsin akhar min afradil Bukhari, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, laisal wasilu bil mukafi. Ya, orang yang, kata Rasulullah, orang yang menyambung tali silaturahmi itu bukan orang yang membalas. Ya, kalau misalnya orang atau kerabatnya baik, kita baik juga. Kalau kerabatnya buruk, kita buruk juga. Enggak, bukan seperti itu kata Rasulullah SAW. Walakin al-wasilul ladzi idza qata rahimuhu wasanaha. Adapun ya orang yang disebut menyambung silaturahim itu adalah orang yang apabila ya kerabatnya memutus dirinya, tidak menyambung silaturahim, dia yang datang untuk menyambung tali silaturahim. Ya, ini yang disebut sebagai orang yang menyambung tali silaturahim. Ya, jadi di sini ada tantangan ketika kita ingin menyambung tali silaturahim dengan kerabat kita. Mungkin dengan saudara kita, paman, bibi, dan lain sebagainya. Yang mungkin ya ada saja di antara mereka yang mungkin tidak cocok dengan kita tidak nyaman dengan mereka.
dan mereka pun juga memperlakukan kita dengan cara yang mungkin tidak menyenangkan hati kita, tidak menganggap kita misalnya. Namun disitulah tantangannya, ya. Ketika kita ingin bersilaturahim dan menunaikan hak mereka, yang itu adalah kewajiban kita, kita harus melakukannya. Kita harus menyambung mereka yang memutus kita. Dan itulah yang disebut sebagai menyambung tali silaturahim. Ya, jadi menyambung tali silaturahim itu bukan sekedar saling mengunjungi karena saling nyaman, senang, silaturahim ke tempat saudara yang dekat dan lain sebagainya yang memang kita nyaman dengan mereka, bukan sekedar itu, ya. Menyambung tali silaturahim itu lebih berat dan lebih besar tantangannya dibandingkan hal tersebut. Fi haditsin akhar min afradi Muslim anna rajulan qala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni." Wahai Rasulullah, saya ini punya kerabat. Saya berusaha menyambung tali silaturahim, mendatangi mereka, tapi mereka tidak pernah membalas. Mereka tidak pernah mengunjungi saya, menanyakan kabar saya, mengirimkan hadiah kepada saya. Ya, ini artinya bertepuk sebelah tangan, ya, mohon maaf. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Saya berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepada saya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Ya, saya berbuat baik mengingat kebaikan mereka, berusaha untuk menanyakan kabar mereka, tapi mereka tidak peduli dengan saya. Nah, kemudian apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, la in kunta kama qulta, kalau memang begitu yang kamu sebutkan, kalau kamu memang seperti itu, faka'annama tasuffuhumul mal. Seakan-akan itu kamu telah menyumpal mulut mereka dengan debu panas. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan pertolongan untukmu, ya, atas mereka. Maksudnya adalah di sini beliau menjelaskan, maksudnya adalah ketika kita ingin menuntaskan kewajiban tali silaturahim, menyambung tali silaturahim, sementara objek yang kita tuju, ya, tidak membalas itu dengan baik atau tidak menerima kita dengan baik atau bahkan memberikan perlakuan yang berbanding terbalik dengan perlakuan baik kita, maka sejatinya kita telah menuntaskan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tali silaturahim. Di hari kiamat kelak, ya, kita sudah bebas, tidak ada lagi tuntutan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita terkait dengan silaturahim kita, kita telah mengatakan saya sudah kunjungi tapi mereka menolak saya. Saya sudah berbuat baik tapi mereka tidak pernah berbuat baik kepada saya. Makanya kata Rasulullah SAW, faka'annaka tasuffuhum al-mal, seakan-akan kalian itu menyumpal mulut mereka dengan bara yang atau abu yang panas. Ibarat kata, ini perumpamaan dalam bahasa Arab, kalau misalnya orang berkata-kata atau berucap tiba-tiba terdiam ketika mulutnya disumpal, ya, dikatakan tasuffuhum al-mal, ya, seakan-akan dia disumpal oleh debu panas, ya, karena dia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ketika mereka nanti di hari kiamat menuntut, fulan tidak pernah menyambung silaturahmi kepada saya mau kebaikannya. Oh, tidak bisa, ya, tidak bisa, tersumpal mulut mereka karena sudah kehabisan hujjah dan tidak bisa menjatuhkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Nah, beliau kemudian mengatakan wal ahaditsu fi dzalika katsira masyhurah. Hadis-hadis terkait dengan silaturahim atau menunaikan hak silaturahim itu banyak sekali di dalam kitab-kitab, ya. Dan juga hadis-hadis terkait dengan kedua orang tua. Al-Qur'an juga menjelaskan terkait dengan permasalahan itu, ya, terkait dengan permasalahan Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wawasaina, kami wasiatkan. Ya, wasiat ini artinya sesuatu yang sangat penting yang perlu untuk kita perhatikan seumur hidup kita karena dia berupa wasiat. Wawasainal insana biwalidayhi ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan ketika Rasulullah SAW juga ditanya, ya, terkait dengan kerabat ini, ada seorang datang kepada Rasulullah SAW kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapa orang yang paling harus aku pergauli dengan baik? Maka Rasulullah SAW mengatakan ummuk, ibumu. Tsumma qala tsumma man. Kemudian orang itu bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab,
yang kedua adalah ibumu. Orang itu bertanya lagi, siapa yang ketiga ya? Atau siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ummu, ibumu, summa abuk, kemudian ayahmu. Jadi ibu mendapatkan 3 prioritas utama. Seakan-akan kalau misalnya kita membuat prioritas, ya siapa-siapa saja orang yang harus kita pergauli dengan baik, ya 3 ranking pertama itu diisi oleh ibu kita. Nah, ini menjelaskan betapa besar hak mereka sebagai orang tua dan kewajiban kita sebagai anak untuk berbuat baik kepada mereka. Dan orang yang paling dekat dengan kita adalah ibu kita dan bapak kita, karena keduanya yang melahirkan kita, yang menjadi sebab keberadaan kita di dunia ini. Dan hak mereka melebihi hak orang-orang yang lainnya. Kemudian beliau membahas tentang hak-hak anak. Nah, ini penting. Fa'alam annahu lamma kanat tiba'u tamilu ila waladi lam yahtaj ila ta'kid wasiyati bihi. Kata beliau di sini, ketika kita berbicara tentang hak anak, ya, kita terbantu karena tabiat manusia itu lebih cinta kepada anaknya. Bahkan ketika dikatakan semoga anakmu lebih baik daripada kamu, semoga anakmu lebih kaya, lebih pintar, lebih cerdas, lebih terkenal, lebih soleh, kita sebagai orang tua akan serta-merta mengamini itu. Karena kita menginginkan anak kita lebih baik daripada kita dari segala macam aspek. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang tabiat kita sebagai manusia lebih cenderung kepada anak. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Sementara terkait dengan orang tua, wabil walidaini ihsana, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan banyak sekali hak-hak orang tua dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW demikian pula. Karena memang penekanan terhadap orang tua ini harus lebih ditekankan, ya, lebih dikuatkan karena kita biasanya sebagai seorang anak lupa, ya. Beberapa faktor, macam-macam faktor, di antara faktornya yang tadi telah disebutkan. Faktor yang lain adalah biasanya seorang anak akan hidup terpisah dengan orang tuanya ketika dia sudah dewasa dan akan hidup serumah dengan anaknya, ya. Dan yang dekat tentu akan mendapatkan perhatian lebih secara tabiat, ya, dibandingkan dengan yang jauh. Ini tabiat manusia. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW memberikan perhatian dan menekankan hak kedua orang tua lebih besar dibandingkan hak anak. Namun, ya perlu diperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Hendaknya tidak pilih-pilih, ya, tetap berbuat baik dan senantiasa menunaikan hak-hak semuanya, ya, karena kita tidak tahu entah orang tua kita, bahkan kakek kita, entah anak kita atau cucu kita yang nantinya akan mendatangkan manfaat besar bagi kita di akhirat dan juga sebelumnya di dunia ini. Ya, kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hal tersebut di dalam surah An-Nisa, bagaimana ayat yang telah kita sebutkan tadi. Baik. Beliau mengatakan di sini fa'lam annahu lamma kanat ittiba'u tamilu ila al-waladi lam yuhtaj ila ta'kid al-wasiyati bihi illa annahu qad yaghlibu hawal walid lil walad. Ya, beliau mengingatkan terkadang seorang bapak itu egois, lebih mementingkan keinginan pribadinya, bukan hanya bapak, ya, orang tua, bapak atau ibu, mementingkan keinginan pribadinya, ambisi pribadinya dibandingkan anaknya. Sehingga menyebabkan seorang ayah atau seorang ibu melupakan tanggung jawab yang semestinya harus dia kerjakan sebagai ayah atau seorang ibu. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala menekankan ku anfusakum wa ahlikum nara. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian adalah akan ditanyai atau dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Bagaimana seorang kepala keluarga, seorang ibu juga yang menjadi asisten nahkoda dalam bahtera rumah tangga akan menjadi pusat pertanyaan atau objek yang akan ditanyakan nanti adalah anaknya atau orang-orang yang berada di dalam rumah tangganya. Nah, para ahli tafsir menafsirkan ayat ini. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka.
Kata para ulama, artinya adalah menjaga mereka dengan cara mengajarkan kepada mereka ilmu dan mengajarkan kepada mereka adab-adab. Ya. Sementara Ali bin Abi Thalib, Qatadah, dan yang lainnya mengatakan yang dimaksud di sini adalah menjaga mereka dengan cara mengajarkan kepada mereka apa-apa yang dapat mengantarkan mereka pada keselamatan dunia dan akhirat. Inilah menjadi titik penting dalam permasalahan ini. Jadi menjaga mereka bukan sekedar menjaga mereka dari mara bahaya, sebagaimana kita menjauhkan mereka dari api, bukan sekedar itu. Akan tetapi kita berusaha menjauhkan mereka dari api neraka dengan cara ya membekali mereka perangkat-perangkat yang mereka butuhkan, ilmu-ilmu yang mereka butuhkan untuk selamat daripada api neraka tersebut. Makanya di sini beliau mengatakan wayan bagi lilwalidi an yuhsina asma ibnihi. Pertama, dipilihkan nama yang baik. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asdaqul asma al harith wal hammam. Nama yang paling jujur, yang paling tepat itu adalah nama al harith dan hammam. Al harith maksudnya adalah orang yang senantiasa bergerak. Hammam orang yang senantiasa memiliki tujuan dan keinginan. Dan nama yang paling baik kata Rasulullah adalah Abdullah dan Abdurrahman, dan nama-nama lainnya yang mengandung nama-nama atau makna-makna yang baik. Ini hak anak kita, ketika dia lahir dia memiliki hak untuk diberi nama yang baik. Kemudian ya'uqqa anhu diakikah, ya, diakikah anaknya. Fa idza balagha sab'a sinin amarahu bis-shalati wa khatanahu, dan apabila telah sampai 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Diperintahkan untuk sholat. Dan ini perlu diperhatikan ya. Dan menurut mazhab Syafi'iyah yang dimaksud dengan 7 tahun di sini adalah 7 tahun ketika anak tersebut sudah masuk pada usia tamyiz atau sudah mumayyiz. Jadi begini. Apabila ya ada 2 syarat ya. Anak disuruh sholat, kewajiban kita sebagai orang tua menyuruh anak kita sholat itu apabila dia sudah memenuhi 2 kriteria. Yang pertama, sudah berusia 7 tahun. 7 tahun di sini adalah 7 tahun menurut kalender Hijriah, bukan Masehi. Yang kedua, apabila anak tersebut sudah mumayyiz. Apabila ada anak yang belum mumayyiz, sementara usia yang sudah melewati 7 tahun, belum wajib bagi kita untuk memerintahkannya mengerjakan sholat. Ya, belum wajib bagi kita untuk, sebagai orang tua, belum wajib bagi kita untuk memerintahkannya sholat. Harus memenuhi kedua kriteria tersebut. Dan anak di sini maksudnya adalah anak laki-laki dan perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan muru auladakum bisolati idza balagha sab'a sinin. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk sholat apabila telah mencapai 7 tahun. Wadribuhu 'alaiha fi 'ashrin, dan apabila mereka telah mencapai 10 tahun bisa dipukul untuk melaksanakan dan dibiasakan untuk melakukan sholat. Dan permasalahan ini dibahas oleh para ulama. Yang pertama ada khilaf dalam permasalahan 10 tahun ini. Apakah yang dimaksud adalah 10 tahun itu pas atau kira-kira 10 tahun? Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan sudah lewat 10 tahun. Jadi kalau misalnya dia lahir di tahun 1440, maka di 1450 di bulan Muharram, ya di tanggal 1-nya, dia lahir tanggal 1. Mohon maaf ya begini. Dia lahir tanggal 1 Muharram 1440. Maka pada tanggal 1 Muharram 1450 wajib bagi kita untuk memukul anak kita apabila dia tidak melaksanakan sholat. Ini ya kewajiban bagi kita. Wajib artinya kalau kita tidak melakukannya kita berdosa. Sementara Ar-Ramli mengatakan tidak. Yang dimaksud di sini adalah usianya jalan 10 tahun. Jalan 10 tahun. Belum sampai 10 tahun, tapi akan pada tahun ini dia akan sampai pada usia 10 tahun. Jalan 10 tahun kata orang. Ya. Ya, ala kulli hal untuk terlepas daripada perbedaan para ulama tersebut, ya, kita sudah diwajibkan untuk memukul anak kita apabila sang anak tidak mau sholat pada usia jalan 10 tahun. Ya, khurujan minal khilaf. Nah, perlu diperhatikan di sini, ya. Tadi saya katakan ini adalah kewajiban, tapi sifatnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah apabila bapak saja melakukannya sudah cukup, tidak perlu ibu melakukannya.
Ya, karena sudah gugur kewajibannya dari kedua orang tuanya. Kalau tidak ada kedua orang tuanya, maka walinya, bapak mamanya tidak ada, yang tersisa adalah pamannya, wajib bagi pamannya untuk menyuruhnya sholat. Bahkan bisa memukulnya apabila dia tidak melakukannya pada saat usianya 10 tahun, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Demikian juga, teman-teman sekalian, terkait permasalahan pukulan, ya pukulan yang dimaksud bukan pukulan menyakiti. Bukan pukulan menyakiti. Yang dimaksud adalah pukulan yang tidak menyakiti. Apabila pukulan menyakiti, ya maka itu tidak diperbolehkan. Demikian pula apabila pukulan yang tidak menyakiti dan tidak memberikan dampak apapun, ya dipukul dengan pukulan kasih sayang lah, pukulan untuk mendidik, ya pukulan untuk mendidik ya, dan itu juga tidak berpengaruh, maka hendaknya tidak perlu dipukul. Dan ujung-ujungnya adalah kedua orang tua ya gugur kewajibannya untuk melakukan itu, dan kedua orang tua hanya bisa mendoakan anaknya untuk mendapatkan hidayah melaksanakan sholat. Demikian juga puasa dan yang lain-lainnya. Demikian juga pada saat usia anak mulai mumayyiz, yang mumayyiz perlu diketahui yang dimaksud dengan mumayyiz di sini adalah bisa mengerti ucapan perintah yang disebutkan oleh orang tuanya. Kemudian juga dia sudah bisa makan sendiri, pakai baju sendiri, mohon maaf ya, buang air sendiri, sudah bisa mengurusi urusan-urusan sederhananya sendiri. Ya. Nah, anak yang seperti ini sudah disebut sebagai anak mumayyiz, walaupun usianya belum sampai 7 tahun. Walaupun usianya belum sampai 7 tahun. Dan anak-anak yang seperti ini harus dipahamkan bahwasanya apabila nanti dia telah balik, maka sudah wajib baginya untuk melaksanakan syariat Allah, syariat Rasulullah SAW, sebagaimana kedua orang tuanya melakukannya. Sudah wajib salat, zakat, puasa, haji, ya menutup aurat dan lain sebagainya. Dan ini perlu dipahamkan semenjak mereka berusia 7 tahun. Nah, terkait dengan permasalahan buluk, balik itu apa sih tanda-tandanya? Mungkin kawan-kawan juga sudah pernah mendengarkan, ya. Yang pertama adalah mencapai usia 15 tahun pas menurut kalender Hijriah. Ini penting untuk diperhatikan. Kalender Hijriah menjadi acuan untuk segala macam urusan-urusan syariat. Makanya kita tidak bisa lepas dari kalender syariah. HP kita usahakan ada kalender syariahnya. Maksudnya adalah kalender Hijriahnya. 15 tahun. Kenapa saya sebutkan dan saya tekankan di sini? Karena apabila kita mengukur usia anak kita 15 tahun menggunakan kalender Masehi, ya, maka di sana terdapat selisih antara kalender Hijriah dan kalender Masehi. Yang mana seharusnya bulan ini dia sudah mulai sholat, karena kita berpatokan dengan kalender Masehi, maka mungkin beberapa bulan kemudian atau beberapa pekan kemudian dia baru melaksanakan sholat. Ya, semoga ini dipahami maksud saya. Ini tanda yang pertama adalah mencapai usia 15 tahun. Yang kedua adalah mencapai usia, mimpi basah. Yang kedua adalah mimpi basah di usianya atas 9 tahun. Apabila sang anak sudah berusia 9 tahun dan sudah mimpi basah, ya, maka dia sudah balik. Yang dimaksud dengan mimpi basah adalah keluarnya air mani. Bukan hanya bermimpi ya, bukan hanya bermimpi tapi tidak keluar air mani. Namun yang dimaksud adalah bermimpi dan keluar air mani pada saat dia tidur. Atau tidak bermimpi namun keluar air mani pada saat dia tidur, maka di sini sudah wajib baginya untuk melakukan seluruh pembebanan syariat. Demikian pula yang ketiga, tanda yang ketiga bagi wanita adalah haid dan nifas atau melahirkan, ya, atau hamil. Ini adalah tanda-tanda, tentu ini di atas usia 9 tahun, ya. Dan ini penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Dan kita sebagai orang tua wajib mengajarkan ini kepada mereka. Jangan menunggu gurunya di sekolah mengajarkan. Tidak. Kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajarkan ini di rumah, ya, mengajarkan ini di rumah, dipahamkan. Kalau perlu diulang-ulangi sampai mereka paham. Dan juga diajarkan bahwasanya zina itu terlarang, narkoba itu terlarang, minuman keras itu terlarang oleh agama, ya. Ghibah itu adalah dosa, namimah itu adalah dosa. Semua dosa-dosa yang beredar di masyarakat diajarkan kepada mereka untuk mereka tinggalkan. Ya. Betapa banyak ya anak-anak kita jatuh dalam permasalahan-permasalahan yang dia kira di awal itu baik-baik saja, itu biasa-biasa saja. Ternyata dia adalah dosa besar. Dia keluar rumah tanpa hijab.
tanpa menggunakan jilbab misalnya. Dia pikir itu biasa-biasa saja karena tidak pernah ditegur oleh orang tuanya. Ya, dia pikir itu biasa-biasa saja. Tetangganya juga melakukan, kawan-kawannya juga di sana melakukan, keluar rumah tanpa hijab. Ternyata itu adalah sebuah dosa dan tidak dipahamkan oleh kedua orang tuanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam yuladu ala fitrah. Anak Adam itu dilahirkan berdasarkan fitrah. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang menjadi aktor utama, yuwahidanihi, menjadikan mereka seperti orang Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan mereka seperti orang Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan mereka seperti orang-orang Majusi. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Baik, beliau mengatakan fa'idza balagha, dan apabila anak sudah balik maka siap-siap untuk menikahkan. Ya. Dan jangan lupa juga sebelumnya, mohon maaf nih, saya kelewatan ya, nikah dulu dibahas. Sebelumnya juga adalah khitan. Khitan juga kewajiban orang tua ya untuk memperhatikan khitan anaknya. Baik, kemudian beliau membahas tentang hak hamba sahaya, dan tidak perlu kita bahas karena di zaman kita ini tidak ada lagi hamba sahaya. Baik. Mohon maaf Ustadz Hamdan, sisa berapa menit? Masih sisa sekitar 15 menit, Ustaz. Baik, 15 menit ya. Baik, jazakumullah khairan. Kita sapa dulu kawan-kawan yang baru bergabung ya. Di sini ada Pak Abdullah Teguh, Abu dan Ummu Khansa. Kemudian juga ini ada DPD Batanghari Jambi, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Ada Ustaduna. Siapa hal Ustaz? Khair, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Terima kasih Ustaz telah bergabung, dan mohon maaf ini saya mungkin Ustaz nanti bisa menambahkan apabila ada hal-hal yang perlu untuk dikoreksi dan ditambahkan. Saya sapa dulu yang lainnya. Muhammad Risan, ya, Marwi, Al-Bugisi, ya, Ibu Nurindah, dan yang lainnya. Selamat datang dan terima kasih telah membersamai ke kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang berikutnya terkait dengan uzlah. Uzlah, ya, uzlah ini adalah maksudnya adalah menyendiri. Menyendiri untuk beribadah kepada Allah, menyendiri untuk tidak terlibat dengan aktivitas sosial, ya, menyendiri untuk banyak bermunajat dan lain sebagainya. Ini disebut dengan uzlah, dan ini dibahas oleh beliau, ya, secara luar biasa. Ini dibahas secara mendalam. Beliau nanti akan menyebutkan tentang faedah-faedah daripada beruzlah, melakukan uzlah. Seorang melakukan uzlah ini ada faedahnya. Apa saja nanti beliau akan sebutkan. Kemudian juga beliau akan menyebutkan sisi negatif daripada uzlah, ya. Dan ini sepertinya, mohon maaf, ini sepertinya akan mengambil dua majelis. Majelis yang ini dan majelis yang akan datang. Jadi mungkin nanti ketika kita akan membahas ini, kita akan membahas tentang faedah-faedahnya, tapi kita tidak membahas keburukannya, ya. Maka untuk mengamalkan ini dan untuk memutuskan untuk mengamalkan uzlah atau tidak, mohon maaf tunggu sebentar. Nanti setelah pertemuan yang kedua baru memutuskan. Jangan sekarang. Jangan sampai nanti dengar faedahnya bersemangat untuk uzlah, ternyata pekan depan dengar tentang mudarat daripada uzlah, malah kita mundur lagi. Baik, kita bahas dulu tentang masalah uzlah ini. Uzlah ini berbeda antara satu manusia dengan yang lainnya. Untuk saya, untuk Anda, untuk yang ada di rumah, untuk kaum muslimin yang lain, itu berbeda satu dengan yang lain. Setiap orang hendaknya memikirkan dan menimbang-nimbang antara mudarat dan manfaatnya. Jadi di sini beliau akan jelaskan mudarat dan manfaatnya, dan setiap kita bisa menimbang sisi mana yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Kemudian mengambil keputusan yang manakah yang dipilih. Banyak di antara para ulama yang memilih untuk beruzlah, mengasingkan diri untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada hiruk-pikuk kehidupan duniawi manusia. Banyak. Di antaranya di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in, Ibrahim bin Adham, Daud At-Ta'i, Fudail bin Iyad, Bishr Al-Hafi, dan lain sebagainya. Mereka adalah ulama-ulama besar dan terkenal meriwayatkan hadis Rasulullah SAW dan memiliki banyak pengikut. Walaupun demikian, beliau yang telah disebutkan tadi memperbanyak waktu untuk bersendiri dan mengasingkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan
berinteraksi dengan masyarakat. Yang kedua, ada juga di antara kalangan kaum muslimin, para ulama yang lebih suka, lebih mendahulukan dan lebih mengedepankan berinteraksi dan bermuamalah, membaur dengan masyarakat. Ada di antaranya adalah di sini disebutkan Sa'id bin Musayyib, ya, Syuraih, Sya'bi, Ibnu Mubarak dan lain sebagainya, ulama dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan setiap di antara keduanya memiliki hujah tertentu. Nah, di sini disebutkan ya beberapa hujah orang-orang yang memilih, ingat, yang memilih pendapat yang pertama bahwasanya uzlah, mengasingkan diri untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dibandingkan berinteraksi dengan manusia. Apa alasannya? Alasannya adalah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyai, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, manusia yang seperti apakah yang paling baik? Qala rajulun yujahidu bi nafsihi wa malihi. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya. Wa rajulun, dan orang yang kedua adalah fi sya'bin minasyi'ab ya'budu rabbahu wa yad'un nas min syarrihi. Orang yang pergi ke perbukitan, ya, kemudian menetap di sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus beribadah dan menghindarkan manusia dan masyarakat dari keburukannya. Ini dua orang yang baik, kata Rasulullah. Dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man najah? Bagaimana caranya supaya saya selamat di dunia dan di akhirat ini?" Beliau mengatakan, "Amlik alaika lisanak." Ya, jaga lisan. Wal yas'aka baituk, dan jadikanlah rumahmu itu lapang untukmu. Wa baki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Kata para ulama, jadikanlah rumahmu lapang, artinya adalah cukupkanlah diri, perbanyaklah berada di rumah, ya bukan karena corona atau PSBB atau yang lainnya, bukan itu. Tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan fokus mendekatkan diri kepada Allah dan lepas dari keterkaitan dengan manusia. Ya. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khudhu hadzakum khudhu bihadzikum minal uzlah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ambillah bagian kalian daripada uzlah. Artinya dalam kehidupan kalian adalah waktu-waktu tertentu kalian hanya berdua kepada Allah, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak diganggu dengan keterkaitan kehidupan duniawi. Kemudian Sa'id bin Abi Waqqas mengatakan, "Lawadittu anna baini wa bainan nasi baban min hadid, la yukallimuni ahadun wa la ukallimuhu hatta alqallah Subhanahu wa ta'ala." Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu orang yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia pasti akan masuk surga. Apa kata beliau? "Saya sangat berharap ya ada pintu dari besi yang menghalangi saya dengan manusia. Ya, supaya mereka tidak bisa berbicara dengan saya pun juga tidak bisa berbicara dengan mereka. Hatta alqallah azza wa jalla, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala." Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kunu ya nabi al-ilm." Jadilah kalian sumber-sumber ilmu, masabihul lail, ya, lentera-lentera di kegelapan, ahlasul buyut, dan orang-orang yang memakmurkan rumahnya. Maksudnya di sini adalah memakmurkan rumahnya dengan ibadah. Judadul qulub, hati mereka senantiasa bersemangat beribadah. Khalkan athiyab, dan pakaian mereka lusuh. Tu'rafuna fi ahli sama wa takhfawna ala ahli al-ard, terkenal di langit dan tersembunyi dari manusia. Abu Darda mengatakan, "Ni'ma sauma'atul mar'il muslim baituhu." Sebaik-baik tempat ibadah sunnah maksudnya, seorang muslim adalah rumahnya. Yakuffu lisanahu wa farjahu wa basarahu wa iyyakum wa mujalasatil aswaq fa innaha tulhi wa tulhi. Kata Abu Darda, ya, dengan berada di rumah dia bisa menjaga lisannya, menjaga kemaluannya, menjaga matanya, dan hendaknya kalian, kata Abu Darda, meninggalkan majelis-majelis yang ada di pasar, ya, karena majelis-majelis yang seperti itu membuat kita lalai dan lupa. Daud At-Ta'i mengatakan, "Firra minan nasi kama tafirru minal asad." Jauhilah manusia sebagaimana kamu menjauhi singa. Ini luar biasa.
perkataan beliau. Abu Muhalhil mengatakan akhadha biyadi Sufyan ats-Tsauri. Suatu saat Sufyan ats-Tsauri memegang dan menggenggam tanganku wa akhrajani ila jabanah. Fa'tazalna nahiyatan fabaka thumma qala lahu ya Aba Muhalhil in istata'ta an la tukhalita fi zamanika ahadan faf'al. Ya, Sufyan ats-Tsauri mengajak beliau ke suatu tempat, kemudian keduanya menangis. Kemudian Sufyan ats-Tsauri mengatakan, wahai Abu Muhalhil, apabila kamu bisa tidak berinteraksi dengan manusia di zaman kamu, maka lakukanlah waliyakun hammuka marmaratu jihazik, dan jadikanlah kerisauanmu, kepentinganmu, antusiasmu hanya untuk memperbaiki keburukan hati yang ada pada dirimu. Nah, adapun orang-orang yang mengatakan lebih bagus kita berinteraksi dengan manusia, tidak melakukan uzlah. Kata mereka, kita juga punya dalil. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, al-mu'minu alladhi yukharitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukharitun nas wa la yasbiru ala adahum. Jelas, kata Rasulullah SAW, seorang mukmin yang berinteraksi, berbaur dengan masyarakat, kemudian dia bersabar dengan gangguan, ketidaknyamanan yang muncul dari masyarakat, Muslim yang seperti ini lebih baik dibandingkan seorang Muslim yang tidak mau bergaul dengan masyarakat dan tidak bisa bersabar dengan apa yang terjadi di masyarakat. Saya kira demikian ya pembahasan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan yang berikutnya kita akan membahas tentang faedah-faedah melakukan uzlah, dan mudah-mudahan pada kesempatan depan juga kita bisa menyebutkan beberapa keburukan atau sisi negatif daripada uzlah biidznillah ta'ala. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Ustadz Hamdan, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang bergabung. Tadi baru saja bergabung Ibu Mariah sepertinya, dan ada lagi tadi satu. Ya, dan yang lain-lain ya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Saya kembalikan kepada Ustadz Hamdan. Iya Ustaz, iya, syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustadz kita, Ustadz Fahmi Alfian LC hafizahullah ta'ala. Selanjutnya kepada para peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan menulis pertanyaannya di kolom chat ruang Zoom. Ya, tafadhal. Sebelum kita tutup. Iya, ini ada pertanyaan Ustadz. Mungkin langsung kita baca saja atau saya yang baca Ustadz? Saya baca. Oh ya. Syukran Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, bagaimana sikap kita jika ada keluarga kita tidak menutup aurat dan tidak salat? Kalau kita nasihati mereka tidak suka, terkadang kita tidak ditegur. Nah, ini nanti akan dibahas pada pertemuan yang berikutnya. Ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, maka kita tidak ditegur atau mereka tidak bersikap baik setelah itu kepada kita. Dan ini adalah keburukan daripada kita berinteraksi dengan manusia. Kan ditanya penyikapannya. Sekali lagi, apabila dalam kesempatan ini dan kesempatan-kesempatan yang akan datang kita berbicara tentang penyikapan, maka penyikapan itu sifatnya subjektif. Ya, artinya ini menurut saya pribadi, bisa jadi salah, bisa jadi tidak hikmah, bisa jadi tidak sesuai dengan uruf atau kebiasaan masyarakat di tempat yang lain ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi saya sampaikan saja penyikapan kita adalah yang pertama banyak mendoakan orang tersebut. Apabila kita memang menjadikan dia sebagai objek dakwah, keluarga kita, kerabat kita, dia punya hak untuk merasakan kenikmatan hidayah sebagaimana juga kita merasakannya. Yang pertama didoakan. Yang kedua, sebelum melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya sebelum melakukan amar artinya memerintahkan, mengajak kepada yang ma'ruf, berikan dulu yang ma'ruf kepada mereka. Kan kita mengajak orang untuk berbuat baik, ya. Sebelum itu, lakukan dulu muqaddimah. Mungkin 5 kali, 10 kali, berikan kebaikan kepada mereka. Maksud saya adalah berikan mereka nilai plus. Entah itu hadiah, atau bantuan uang, atau apalah. Pokoknya nilai plus untuk mereka. Sebelum kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sederhananya kalau kita membangun bisnis sama siapapun, ya, kita tidak akan kan langsung datang kemudian mengatakan,
atau menawarkan produk kita atau menawarkan proyek kita kepada yang bersangkutan, kita membangun dulu relasi yang baik. Nah, jadi intinya adalah membangun relasi yang baik dulu. Lakukan itu mungkin 1-2 bulan. Setelah ada kedekatan, ya, setelah ada kedekatan, maka mulailah sedikit-sedikit disampaikan tentang amar ma'ruf nahi munkar, tentang sholat dan aurat. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari peserta yang lain. Kami persilahkan. Ya. Sepertinya sudah enggak ada, Ustadz. Baik, kalau boleh saya tambahkan terkait pertanyaan yang sebelumnya. Berdasarkan pengalaman pribadi, orang yang sangat mengenal kita itu biasanya tidak suka digurui oleh kita. Apalagi dia sangat mengenal kita, kerabat kita, mungkin tetangga kita, atau kerabat yang menjadi tetangga kita, dan seterusnya. Biasanya tidak suka kita gurui. Maka salah satu caranya adalah berikan buku. Biarkan dia mendengarkan audio atau video dari salah seorang ustadz yang berbicara tentang itu. Jangan kita yang mengatakan harus sholat. Jangan kita yang mengatakan harus tutup aurat. Itu dosa. Itu tidak bisa di tahap awal. Di tahap awal mungkin hanya melalui orang lain dan sebagainya. Jadi tidak secara langsung. Ya. Tidak terkesan menggurui. Karena kebanyakan orang memang tidak suka apabila kita menggurui mereka. Allahu ta'ala alam.